Auliya qaddasallahu sirrah alaika bil kasbi wat ta'alluqi bis sababi ila an yaqwa imanuka thumma intaqala minas sababi ilal musabbibi. Udah tuh. Bos Sapri kopinya udah kebagian. Udah. Alaika bil kasbi. Kewajiban atasmu kasbi untuk menjalankan usaha, untuk berusaha. Kewajiban atasmu untuk berusaha, mau itu lewat cara kerja, dagang, jadi karyawan, atau bisnis. Pokoknya apa aja, yang penting usaha. Jangan sampai kita jadi orang karena kagak mau usaha, malas, ujung-ujungnya hidup buat memenuhi kebutuhan kita ngarepin dibagi sama orang lain dulu. Jangan sampai. Apa benar men? Kudu usaha. Makanya dulu Buya juga bilang, biarpun kita jadi ustadz, tetap kudu punya usaha. Biar kalau pas datang tahlilan, datang maulid, nggak ngarepin hadiah dari tuan rumah, nggak ngarepin bisyarah. Memang kita juga kalau ada ustadz yang dagang jangan kata-katain, ustadz sih pakai dagang gitu. Jangan kata-katain udah. Memang kita semua kewajiban untuk memiliki usaha agar jangan sampai kita bergantung kepada orang lain, jadi beban buat orang lain. Ngapain aja minta ngarepin dibagi sama orang lain, jangan sampai. Alaika bil kasbi, kamu kewajiban berusaha. Wa ta'alluqi bis sababi, dan bergantung dengan sebab. Dan bergantung dengan sebab. Apa Bang Mak? Ila an yaqwa imanuka, sampai keimananmu menjadi kuat, sampai iman kita sudah kuat. Ya kebanyakan kita kadang-kadang tawakal itu diartiin bikin kita jadi orang malas kerja, malas dagang, malas usaha. Padahal buat tahapan pemula kayak kita wajib punya usaha tuh. Sampai nanti iman kita betul-betul kuat. Apa guru? Kenapa? Jelas itu dah. Biar kata Ustadz, kudu itu Ustadz buka warung, pakai linggis apa gitu malam-malam buka warung. Hah? Dia buka warung, buka toko gitu, buka bengkel. Udah tuh, sampai menjadi kuat keimananmu, sampai keimananmu menjadi kuat. Thumma intaqala minas sababi ilal musabbibi,
kemudian atau kalau kita mau pakai fil amr boleh ya, summan takil intakil, kemudian baru berpindahlah dari sebab kepada musabbib, kepada zat yang menciptakan sebab. Udah tuh, kudu kita wajib, kudu harus punya usaha agar jangan sampai kita selamanya jadi beban orang lain, selamanya ngarepin dibagi melulu sama orang lain, kerjaan kita minta melulu sama orang lain, jangan sampai. Makanya dalam rukun Islam aja kita udah diajarin tuh, ada rukun Islam yang keempat apa ketiga? Ketiga zakat ya. Dari rukun Islam aja kita diajarin buat kaya, kita diajarin buat berbagi. Jangan sampai karena kita ogah usaha ujung-ujungnya kita fakir, miskin, dan akhirnya selalu ngarepin dibagi. Jangan sampai. Ini mana udah seminggu lagi lebaran, kerjaan kagak, duit kagak, ujung-ujungnya lagi ngarep-ngarep aja, kapan sih saudara datang begitu. Masa lagi iya aja. Oh Narmin, ngarep-ngarep ditegur sama saudara gitu, ngarep-ngarep udah punya baju bang begitu, ngarep-ngarep. Jangan sampai. Makanya kita kudu punya usaha. Apa sih lagi iya aja? Jadikan diri kita orang kaya dengan usaha itu, sehingga kita nggak bergantung dengan orang lain, sehingga kita nggak ngerepotin, nggak jadi beban orang lain. Buat kita yang pemula wajib punya usaha. Jangan sampai ngaji kita malam-malam jadi alasan buat kita nggak kerja. Jangan sampai ngaji kita malam-malam jadi alasan buat nggak usaha, buat nggak dagang. Karena malam ngaji, pagi ngantuk, udah nggak usah buka warung, gitu. Tidur dulu, ntar ada siangan baru buka. Jangan sampai tuh. Ya kewajiban buat kita usaha. Dengan cara apapun. Kan usaha ada dua. Ada jalur darat, ada jalur langit. Ada pakai cara kerja, cara dagang, ada cara sila kan gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana caranya. Dua-duanya. Yang kudunya sih emang dua-duanya gitu. Kerja juga, sila juga gitu. Apa sih? Ini mah silanya di pos sih. Kudu tuh. Nah iya, kita punya kewajiban zakat. Kita dianjurkan untuk banyak sedekah. Kita dianjurkan untuk sering memberikan usyroh. Nah kalau kita nggak usaha, itu kewajiban-kewajiban itu kita dari mana? Makanya kita wajib usaha. Wajib. Tadi jangan sampai ngaji kita, jangan sampai ibadah kita jadi alasan buat nurutin sifat malas kita, jangan sampai. Udah. Kemudian berpindahlah dari sebab kepada zat yang menciptakan sebab. Nanti kalau udah level kita, tingkatan kita udah tinggi, kayak guru kita, kayak Buya, kayak Abah Anon, kayak Tuan Syekh, yang bangsanya duit nyamperin dewek, baru dah gitu. Kalau model kayak kita, jangankan sampai nyamperin, kita kejar, kita cari kagak dapat begitu.
Kalau udah kayak guru-guru kita yang duit nyamperin dewek, baru dah nggak usah usaha. Gitu. Apa Mak? Kalau buat orang model kayak kita, dia lagi aja lagi nyautin. Aduh. Udah terbiasa sama mantap. Jadi jangan nurutin sifat malas kita ya. Usaha. Apa aja dah usahanya. Banyak. Emang kadang-kadang penyakit kita pengennya usaha itu yang nyantai, dapatnya gede. Itu kadang-kadang. Kagak mau capek dikit, kagak mau puyeng dikit. Tuh maunya yang kagak pakai capek, tinggal duduk anteng, duit banyak. Tuh pengennya kita begitu kadang-kadang. Apanya? Ya, emang keban kerja itu. Jangan kagak digaji, kaci nagih. Ya untuk awal-awal ya nggak jadi masalah, yang penting usaha. Ya kayak guru kita kan begitu, beliau juga usaha. Apa usahanya? Yang ngajar kemana-mana itu usaha beliau. Bukan yang nggak usaha, bukan, beliau usaha. Cuma usahanya pakai cara sila, pakai cara ngajar gitu. Cuma kalau kita mah kerjanya yang gaji atasan kita, bos kita, kalau beliau yang gaji Allah gitu. Makanya ngasihnya beda. Kita sama UMR. Kalau beliau mah kagak ada batasannya. Itu bedanya Ustaz. Ya kita mah masih kasih kasbon kan gitu. Ya pas gajian tinggal tanda tangan doang, udah habis duluan. Udah tuh. Al-anbiya'u alaihimus salamu iktasabu waqtaradu wa ta'allaqu bil asbabi fi awwali amrihim wa fi akhirihi tawakkalu. Al-anbiya'u, para nabi alaihimus salatu wassalam, iktasabu, mereka pun memiliki usaha, menjalankan usaha. Itu para nabi. Enggak mentang-mentang jadi nabi kemudian ngarepin hadiah dari umatnya, enggak. Rasul dari kecil udah jadi pedagang, ekspor impor, dagangnya udah keluar negeri. Nabi Ibrahim sama, jualan baju juga. Nabi Nuh tukang mebel, furnitur. Makanya disuruhnya bikin perahu. Orang tahu dia mah kayu yang cakep. Semua para nabi-nabi usaha. Nabi Daud jadi tukang teralis, tukang besi kan gitu. Semua para nabi-nabi usaha. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu pedagang roti. Semua usaha. Kita doang begitu rasanya udah dipanggil ustad, udah gengsi udah buat usaha. Malu rasanya. Padahal para nabi-nabi tetap punya usaha. Nah, kan ujung-ujungnya karena kita nggak punya usaha, akhirnya ngarepin dibagi mulu. Ngarepin dibagi lagi. Asal datang tahlil yang diharapin emplok kan gitu. Apa ngejar? Emplok. Para nabi mereka itu berusaha, punya usaha. Waqtarodu, dan mereka berbisnis. Bisnis mau mantap.
Ya kan sebelumnya saya juga udah bacain tuh ayatnya. Setiap rasul yang diutus mereka pasti ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka makan kayak kita manusia, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka pun keliling di pasar. Keliling di pasar ya artinya jualan gitu, usaha. Kudu tuh makanya. Iktasabu waqtarodu. Mereka semua punya usaha dan berbisnis. Lah kita nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, amung saha males banget rumahnya. Dagang oga, kerja oga. Asal ditawarin, bisa gajinya kecil banget sih. Diajak kerja mana? Udah lu aja dah. Males banget. Giliran lebab begini nih, udah mau lebaran, puyeng kan? Apa sih? Lagi curhat aja, ntar. Gitu. Ini buat yang muda-muda nih, terutama jangan males tong, jangan males. Para nabi aja, orang yang mulia tetap punya usaha, tetap bisnis. Nah kita, ustadz bukan, kiai bukan, orang alim bukan, kerjanya rebahan doang di rumah. Tapi pengennya memakan enak, pengen punya motor cakep, pengen punya rumah, kerjanya rebahan doang gitu. Udah tuh, jelas. Bang Ipul, namanya Bang Ipul. Terusin Bang Ipul tuh, dagang es batunya. Terusin. Hah? Iya. Pokoknya kalau es batu mah mau panas mau hujan habis. Cair. Wa ta'allaqu bil asbabi fi awwali amrihim, dan mereka bergantung dengan sebab pada awal semua permasalahan mereka. Wa fi akhirihi tawakkalu, di ujungnya, di akhirnya baru mereka tawakal. Makanya jangan sampai salah ngartiin tawakal. Tawakal itu adanya di ujung. Kita udah berusaha keras dengan seluruh kemampuan kita, pakai prinsip manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita udah usaha dengan seluruh kemampuan kita. Udah pol gasnya, seluruh kemampuan kita kerahkan, baru dah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau dapat dikit ya emang jatah kita segini dari Allah, dapat banyak ya alhamdulillah, berarti jatah kita dikasihnya banyak. Yang penting udah usaha dulu. Wa fi akhirihi tawakkalu, di ujungnya, di akhirnya baru mereka tawakal. Sama ayat. Ya kayak Mang Ayat kan lagi mancing begitu. Yang penting nyiapin empan yang bagus, yang bangsanya ikan doyan, dilemparin, baru dah tawakal, tungguin dapat ya alhamdulillah, kagak ya ambung, kan begitu. Hah? Contoh. Semua kan begitu, dagang juga kan begitu. Yang penting tugas kita setiap jam 7 pagi buka toko kita. Kita siapin, kita tata dengan rapi, pilih tempat yang strategis, udah. Nanti banyak yang datang atau enggak, itu mah serahkan kepada Allah. Begitu. Yang penting tugas kita udah usaha. Apa mah?
Apalagi kalau dua-duanya mah pakai jalur darat ditempuh, jalur langitnya ditempuh. Pakai tadi tuh, pakai ngomong, pakai kun payakun. Kun payakun. Udah tuh. Nggak apa-apa, Pak Ridwan, nggak apa-apa. Biar ternak anjing kok nggak apa-apa. Yang penting kita punya usaha. Udah jelas. Para nabi mereka berusaha, punya usaha, mereka berbisnis, dan mereka bergantung dengan sebab pada awal permasalahan mereka. Di akhirnya baru mereka tawakal. Jami'u bainal kasbi wat tawakkuli bidayatan wa nihayatan. Gabungkan di antara usaha dan tawakal, baik itu di tahapan pemula maupun di tahapan nihaya, di tahapan akhir. Gabungkan usaha dan tawakal, gabungkan. Apa komentar? Jadi jalur daratnya kita tempuh, jalur langitnya kita tempuh. Usaha dan doa. Usahanya kita jalanin, kemudian kita tambah tawakal dan doa. Gitu. Dua-duanya tuh jami'u bainal kasbi wat tawakkul, gabungkan antara usaha dan tawakal. Gabungkan itu. Apalagi emang saya sering baca itu hadisnya. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah itu senang dengan orang mukmin yang punya aktivitas, yang punya kerjaan, yang banyak kegiatannya. Allah senang. Wa yubghidus sabahlala, dan Allah benci dengan orang yang nganggur. La huwa fi amalid dunya wa la huwa fi amalil akhirah. Dia kerja buat memenuhi kebutuhan dunianya kagak, dia ibadah buat memenuhi kebutuhan akhiratnya kagak. Kerjanya luntang-lanting doang, luntang-lantung doang. Kesono ngopi, sini ngopi, ntar keliling mana lagi nyari temen ngopi. Begitu doang udah kerjaannya. Apa? Usahanya itu. luntang-lantung. Gak ada kerjaannya. Itu Allah gede banget sama orang begitu. Wa yubghidus sabahlala. Diajak kerja ma ogah, ibadah ogah, maunya udah sono ngopi, sini ngopi. Gesik-gesik nyari temen, sini nyari temen gitu. Apa Bang Mus? Kalau udah habis kerja sih nggak jadi masalah. Udah pulang kerja, udah nyantai, kita mau ngopi, silakan ngopi dah. Ini kan yang jadi masalahnya kadang-kadang diajak kerja sama ogah, giliran buat ngopi semangat banget. Buat kerja mau ogah, buat ibadah malas. Jangan sampai ada di sini yang begitu modelnya. Jangan sampai. Kemudian tarkul kasbi wal kadiyatu minan nasi uqubatun minallahi azza wa jalla lil 'abdi. Tarkul kasbi, meninggalkan usaha, kagak mau usaha. Tadi ya modelnya macam-macam, enggak mau usaha. Wal kadiyatu minan nasi, dan senang minta-minta dari orang lain.
Ya karena nggak punya duit, lebaran begini ujung-ujungnya usah satiri WhatsApp temen kan, ada sarung buat saya, begitu. Usah satiri. Beli dewek kagak mampu bisa, gitu. Nanya dah. Jangan sampai itu meninggalkan usaha dan seneng minta-minta dari orang lain. Uqubatun minallahi azza wa jalla. Itu siksaan dari Allah azza wa jalla lil abdi, untuk hambanya. Kalau kita dijadiin seneng minta, seneng ngarepin, selalu ngarepin dibagi dari orang lain, secara nggak langsung itu siksaan yang Allah berikan buat kita. Kita dihinakan, jadi seneng minta, seneng ngarepin dibagi. Itu siksaan yang Allah berikan buat kita. Karena dengan begitu kita jadi hina jadinya. Jadi hina. Abang Hendrik. Ujung-ujung kan disuruh apa aja mau. Emang kerjaan kagak punya. Duit kagak, rokok kagak. Ujungnya disuruh sama temen kan. Dia tuh beresin dulu, ntar beliin rokok. Hina betul dah. Jangan sampai, itu siksaan dari Allah. Kalau kita nggak mau usaha dan akhirnya kita jadi orang yang senang minta dari orang lain, yang ngarepin dibagi sama orang lain, itu siksaan dari Allah buat kita. Lah, sepi amat ya. Siksaan. Makanya jangan turutin sifat malesnya, lawan sifat males. Yang penting usaha dulu. Mau gajinya gede atau banyak, yang penting usaha dulu gitu. Ya jangan sampai kita padahal lagi disiksa oleh Allah, lagi dihinakan oleh Allah, karena jadi tukang minta-minta, kemana-mana minta. Asal ngumpul sama temen, rokok temen lagi yang diisep. Hah? Ngurangin rokok. Asal ngumpul sama temen, modal cuma korek doang, rokoknya kagak. Masa mending sih mah, masih modal korek juga. Cuma korek kagak, rokok kagak. Jangan sampai itu siksaan. Secara tidak langsung, sadar atau enggak sadar, kita lagi dihinakan oleh Allah kalau kita jadi orang begitu. Gimana Ustaz? Ya kan ujung-ujungnya Ustaz juga ngalah kan, sama tuan rumahnya diatur begini, ya siap. Diatur begono, iya siap. Habis daripada kagak diturutin, kagak dikasih hadiah kita, ujung-ujungnya diatur, dihinakan gitu. Cuma kita kagak sadar begitu. Kagak sadar. Romana girang banget Bang Hendrik dianterin beras 3,5 liter ke rumahnya, girang banget teman. Padahal lagi dihinakan itu, kita hina amat ya. Cuma beras 3,5 liter kasih dianterin, bukan beli dewek. Hina itu. Cuma kagak sadar aja kita. Kagak sadar Ustaz. Ya. Sepi dah. Tapi di sini mah rata-rata pada usaha ya. Enggak ada yang nganggur, enggak. Dah. Itu siksaan dari Allah. Jangan sampai kita jadi orang begitu. Karena kita nurutin sifat malas kita, enggak mau usaha, ujung-ujungnya jadi seneng minta sama orang lain. Jangan sampai, itu siksaan dari Allah. Aku mantap. Ini lebaran begini jangan pakai WhatsApp temen ya, jangan. Sama mantap pakai WhatsApp. Bang Mak lagi, Bang Mak ada sarung kagak buat saya? Jangan. Itu siksaan dari Allah buat kita. Kalau bisa kita yang bagi, gitu. Kalau bisa, jangan sampai kita minta dari orang lain.
Untuk kadiyah seneng minta. Asal katanya kadiyah jadi beban orang lain. Isik-isik ngerepotin orang, isik-isik ngerepotin temen. Itu kadiyah. Terus ini nih. Terus waihak. Ya, nemu waihak ini. Bang Darmin, bukan ya gula Bang Darmin. Waihak. Ij'al dukkanuka wa maluka li'iyalika. Taksibu lahum bi amri syar'i. Ngapain orang? Wa yakunu qalbuka mutawakkilan 'ala Allahi 'azza wa jalla. Waihak, celaka dirimu. Ij'al dukkanuka wa maluka li'iyalika. Jadikanlah tokomu dan hartamu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Jadikan tokomu, dukan asal katanya pasar ya, bisa dia. Dukan pasar ya. Kan kita nggak punya pasar, enggak, punya toko. Jadikanlah tokomu, warungmu, kiosmu, dan hartamu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Ya lagi-lagi, ini perintah biar kita mau usaha. Jangan sampai kita jadi orang yang sabahlal, orang yang nganggur, nggak ngapa-ngapain. Ya jangan sampai buat bini aja, makan bini, makan anak, sampai mertua yang ngasih makan ya jangan sampai. Kita sampai numpang makan sama mertua, bini makannya sama mertua. Kalau kita yang bawain, kita yang bagi sih makan bareng-bareng nggak apa-apa. Dan memang kita datang ke rumahnya, ya ada nasinya, yang makan gitu. Lah udah tua-tua. Apa Andi? Jangan diterusin pakai John, terusin lagi. Ada telur dikantongin, ada cabai dikandut gitu. Diterusin. Apa? Udah tuh, jadikan tokomu dan hartamu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Taksibu lahum, kamu menjalankan usaha untuk mereka. Bi amri syar'i, sesuai dengan perintah syara. Karena lagi-lagi ya, kita diperintah tuh. Tolabul halali faridotun, mencari rezeki yang halal hukumnya fardu. Faridotun ba'dal faridoti, fardu setelah fardu-fardu yang lain dikerjakan. Ingat tuh, kita berusaha ini, kita kerja, kita dagang, itu semuanya berdasarkan perintah syara. Karena lagi-lagi Allah kagak seneng ngelihat hambanya nganggur. Karena Allah jadiin kita di dunia ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ya harusnya punya aktivitas, ngerjain hal-hal yang manfaat di bumi. Jangan sampai kita malah jadi orang yang gak ngapa-ngapain, yang ada malah ngeribetin orang, ngerepotin orang, jadi beban buat orang lain. Jangan sampai.
taksibu lahum bi amri syar'i. Kamu berusaha menjalankan usaha untuk mereka sesuai dengan perintah syara. Artinya sesuai dengan perintah syara, selain kita dagang, tapi juga kewajiban kita yang lain enggak kita tinggalkan. Sholat ya tetap kita kerjakan, ngaji tetap kita jalanin. Makanya waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, itu salah satu cara ibadahnya muqtarid, orang yang jadi karyawan atau yang punya usaha, siangnya dia kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, malamnya dia menjalankan rutinitas ibadahnya gitu. Atau kalau yang punya warung atau jadi karyawan, begitu dia punya usaha dagang, tetap kewajiban sholatnya nggak ditinggal. Itu namanya menjalankan usaha sesuai dengan perintah syara. Jangan sampai juga gara-gara kerja akhirnya sholat kita nggak kerjain, akhirnya sholat kita tinggalin, ngaji kagak pernah pisan. Jangan sampai juga. Jadi usahanya tetap sesuai dengan perintah syara. Makanya paling enak ya usaha itu dagang. Karena kalau dagang kita yang ngatur waktunya. Misalnya kita zuhur mau kita tutup dulu kayak bisa. Asar begitu masuk waktu sholat kita bisa tutup dulu, bisa. Kalau kerja kan waktu istirahatnya dibatasin. Dan ada waktu-waktu khusus yang disiapkan perusahaan. Sampai di dalam kitab-kitab juga dijelaskan yang paling afdol usaha itu ada 3. Yang pertama bertani, yang kedua beternak, ternak binatang ya, bukan ternak kerjaan nganter anak, bukan. Ternak teri, nganter anak, nganter istri, kerjaannya. Yang ketiga dagang. Itu yang pertama itu bertani, kedua beternak, yang ketiga dagang. Itu usaha yang paling afdol untuk dagang. Bang Kis? Cuma jangan lupa Bang Kis, kalau udah banyak keuntungannya setiap tahunnya zakatnya dihitung. Itu namanya usahanya sesuai dengan perintah syara. Alhamdulillah yang itu mau di tiap hari. Wa yakunu qalbuka mutawakkilan 'ala Allah azza wa jalla. Dan hatimu berserah kepada Allah azza wa jalla. Hatimu bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Badannya menjalankan usaha dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tawakalnya di hati. Hatinya tetap pasang tawakal. Tugas saya yang penting usaha semaksimal mungkin. Kalau masalah hasil itu terserah Allah gitu. Hatinya begitu. Badannya tetap usaha. Yang tawakal cukup hatinya. Ini kalau kita kadang-kadang tawakalnya sampai badan-badan yang ikut. Ujungnya ngapa-ngapain udah saya mah terserah Allah aja dah. Saya mah kumaha Allah baik. Jangan tuh. Badannya tetap usaha kayak biasa, bahkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah yang tawakal cukup hatinya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau dapat banyak ya alhamdulillah, mau dapat banyakan lagi ya alhamdulillah. Apa Ustaz Samsul? Soalnya malam Jumat ini. Kalau kita bilang dapatnya dikit, ntar dikabul, repot kita. Udah tuh. Utlub rizqaka wa rizqahum minhu.
la minal mali wad dukani. Mintalah rizkimu dan rizki keluargamu, rizki mereka, minhu dari Allah Azza wa Jalla. Mintalah rezekimu dan rezeki keluargamu dari Allah. La minal mali wad dukani. Jangan meminta itu, menggantungkan itu dari hartamu dan tokomu. Kalau toko ya kewajiban kita, punya usaha kewajiban kita, kerja kewajiban kita. Tapi banyaknya rezeki yang kita dapatkan itu mintanya kepada Allah. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa apa yang kita dapatkan ini hasil dari usaha kita, hasil dari kerja kita. Jadi ini tawakal yang sebenarnya begini nih. Tawakal yang sebenarnya, badannya tetap usaha semaksimal mungkin. Begitu kita dapat sesuatu, kita yakini bahwa ini dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena toko kita, bukan karena warung kita, bukan karena harta kita. Itu tawakal yang benar begitu. Jadi tawakalnya di ujung, bukan di awal. Kalau tawakal di awal, ujung-ujungnya malas ngapa-ngapain. Udah saya pasrah aja dah. Apa namanya? Kalau contoh paling gampang tawakal itu kayak orang makan nasi. Orang makan nasi. Apa mantap? Tetap kita kudu nyomot dulu. Kita nyomot, mulut kita mangapin, itu nasi kita suap, gitu. Baru tawakal dah. Kalau emang rezeki saya ini nggak bakal keluar lagi. Kalau bukan rezeki saya, biar udah di mulut, atau keselak keluar lagi tuh nasi. Gitu. Itu tawakal namanya. Udah dicomot, disuap, baru udah serahin. Kalau emang ini rezeki saya, pasti masuk ke perut. Kalau kagak ya ntar keluar lagi dia. Abu Ustaz, gitu ya. Tawakal namanya. Jangan sampai kita punya keyakinan tawakal, udah nggak usah nyuap. Kalau emang itu nasi rezeki saya, ntar gue nyampe dewek ke mulut, kagak bakal. Udah tuh. Mintalah rezekimu dan rezeki mereka dari Allah, bukan bergantung kepada hartamu dan tokomu. Karena lagi-lagi kita buka toko, buka kios, kita kerja, itu mah sekedar menjalankan kewajiban kita untuk usaha. Masalah hasilnya, masalah yang kita dapatkan itu dari Allah. Itu mah tergantung ketetapan Allah. Tawakal. Fayajri rizquka wa rizquhum ala yadika. Kalau kamu mintanya dari Allah, maka rezekimu dan rezeki mereka akan sampai ke tanganmu. Wa yaj'alu fadlahu wa qurbahu wal unsa bihi liqalbika. Dan Allah akan menjadikan karunia-Nya dan rasa dekat dengannya serta rasa nyaman dengannya ke dalam hatimu. Rezeki tetap nyampe, hati kita pun jadinya tetap dekat dengan Allah dan tetap nyaman. Kalau nerapin tawakalnya pas. Makanya jangan sampai salah nerapin tawakalnya. Kudu bener tawakalnya. Jadi usaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu tawakal yang bener baru. Jangan belum apa-apa udah saya mah tawakal aja, terserah Allah aja.
Abang Hasan. Jelas sudah. Bang Udin nambahin nggak? Ntar habis lebaran jangan sampai kita jadi orang malas. Jangan sampai. Udah kerja apa kek, usaha apa kek, asal jangan jadi tukang jam aja. Tukang jam, tahu tukang jam? Jambret. Tukang jam. Kalau emang kagak punya modal, ngomong aja, pasti saya kasih. Ketimbang ngomong apa susahnya. Udah tuh, yugni ayyalaka anka wa yugnika bihi. Allah akan membuat kaya keluargamu dengan rizki darimu. Allah akan membuat kaya keluargamu dengan rizki darimu. Makanya waktu bahasa kita kemarin, kalau emang kita pengen diberikan anugerah yang banyak oleh Allah, banyakin yang kita urusin. Semakin banyak yang kita urusin, nanti Allah ngirim rezekinya melalui kita. Kita ada yang bagi-bagi, nih buat emaknya segini, buat anaknya segini, kan begitu. Allah membuat kaya keluargamu darimu, dengan rizki darimu. Abang, banyakin yang kita urusin. Jadinya kita dikasih yang paling banyak oleh Allah, karena banyak yang kita urusin. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak gini aja, setiap malam kan kita makan sahur. Karena emang yang kita urusin banyak, dikiriminnya banyak sama Allah gitu. Mang Genjon. Mang Genjon karena yang diurusin cuma dia doang sama bininya sama anaknya. Jadi dikirimin dikit sama Allah. Yang diurusnya dikit soalnya. Kalau pengen dikirimin banyak oleh Allah, banyakin yang kita urusin. Karena itu Allah ngasih rezeki buat keluarga kita melalui kita. Yughni iyalaka anta. Allah membuat kaya keluargamu melalui dirimu. Wa yughnika bihi, dan Allah akan membuat kamu kaya bihi dengan anugerah darinya. Makanya dulu salah satu filosofi gaplek yang Buya ajarin ke saya, ke kita, salah satu filosofinya, yang ngocok itu yang menang, karena dia dapat paling banyak. Dia punya 28 kartu, makanya dibagi-bagi sama dia kan. Buat temennya yang di kanan 7, yang kiri 7, dibagi-bagi sama dia. Kagak serakah, kagak serakah. Dia yang menang, dia yang bagi-bagi. Apa mau Genjon? Nah kalau pengen kita yang bagi-bagi, banyakin yang kita urusin. Ntar dikirimin sama Allah rezekinya, dibanyakin rezekinya. Karena kita buat bagi-bagi lagi soalnya. Gitu. Apa Farhan? Lah iya kan, teman kita yang kanan kagak punya, yang kiri kagak punya, depan kita nggak punya, kita bagi-bagi kan, sarang 7, yang adil baginya, gitu. Udah tuh. Allah membuat kaya keluargamu melalui dirimu, dan membuat kaya dirimu dengan anugerah darinya. Makanya banyakin yang kita urusin, nanti dikiriminnya banyak oleh Allah.
Kalau kita mikirin diri kita doang, ya udah, yang dikirimin ya sekedar yang kita butuhin doang udah. Yughnihim bima syaa wa kaifa yasha'u. Allah akan membuat kaya mereka seperti yang Allah kehendaki. Wa kaifa yasha'u, dan dengan cara apapun yang Allah mau. Makanya mintanya sama Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Kita mau dibikin kaya, ya bisa jadi pakai jalur apa aja. Mantap. Mintanya sama Allah. Makanya mau debat kita sering baca tuh, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina, bikin kami kaya ya Allah, bihalalika, dengan harta yang halal, an haramik, jangan sampai dari yang haram, wa bifadlika, dan dengan karuniamu, amman siwak, jangan sampai dari yang selain dirimu. Kita minta tuh, makanya aghnina, bikin kami kaya ya Allah, bihalalika, dengan harta yang halal. Baca dah 70 kali habis Jumatan gitu. Hah? Kagak pulang dari masjid. Udah tuh. Allah akan membuat kaya mereka seperti yang Allah kehendaki dan dengan cara apapun yang Allah mau. Ya Allah Maha Kuasa, bisa dengan cara apa aja dibikin kaya. Hujan, alhamdulillah, bisa sampai pagi. Wa yuqalu liqalbika hadza laka wa hadza li'iyalika, dan akan dikatakan kepada hatimu, hadza laka, ini jatahmu, wa hadza li'iyalika, yang ini buat keluargamu. Udah dipecah-pecah sama Allah, ini buat lo nih, ini buat keluarga. Abang dikit, tetap aja karena kita yang ngatur-ngatur, kita buat bagian jatahnya. Bahkan bisa jadi jatah kita paling banyak. Bisa jadi. Abang mau? Hada laka, ini jatahmu, ini untukmu. Wa hada lihiyalik, dan ini untuk keluargamu. Apa, Bang Andi? Jadi jangan malas ya. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Man sobaro zofaro. Siapa yang tekun, ulet, pasti berhasil. Yang malas, yang gak bakal jadi apa-apa. Yang malas. Terus ini nih. Hah? Pakai ada yang protes. Bang Ipul, namanya Bang Ipul. Enggak, cukup. Sabar dulu kali. Lagi-lagi ya. Tugas kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Silakan pakai cara yang kita bisa. Bisanya kerja ya kerja, bisanya dagang ya dagang, bisanya bisnis ya bisnis. Apa aja lah caranya. Cuman lagi-lagi jangan sampai gara-gara usaha kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Gitu. Selain itu juga jangan lupa, kalau kita udah punya usaha, punya dagangan, punya kerjaan, jangan lupa menzakatnya, agar yang kita jalankan sesuai dengan perintah syara. Dah, karena hujan itu berhenti katanya.
Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita baca Fatihah untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya demi membantu terlaksananya pengajian di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, diberikan sehat walafiat, dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang dicita-citakan dikabul dan dijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.